Saya percaya bahwasanya teman-teman sudah paham bagaimana bentuk dari bilangan pangkat. Ya, berarti kalau 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Nah, berarti teman-teman sudah paham. Kalau kita sudah paham dengan konsep perhitungan pangkatnya, nah teman-teman di sini harus juga memahami bagaimana bentuk dasar dari notasi bilangan pangkat, sehingga nanti kelanjutan dari materi ini teman-teman akan mudah tanpa menghafal dari sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, bentuk dari bilangan pangkat itu adalah A pangkat N. Nah, teman-teman tahu bahwasannya A itu bilangan apa dan N itu bilangan apa. Nah, bila A itu disebut dengan bilangan pokok dan N itu disebut dengan bilangan pangkat. Nah, dua ini saja yang harus teman-teman pahami, bahwasanya A itu adalah bilangan pokok dan N itu adalah bilangan pangkat. Berarti kalau kita buat contoh 3 pangkat 5, berapakah bilangan pokoknya? Nah, tentu bilangan pokoknya adalah 3 dan bilangan pangkatnya adalah 5. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke sifat bilangan berpangkat. Nah, saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara memudahkan kita untuk bisa mengingat selalu sifat-sifat bilangan berpangkat tanpa untuk menghafal rumusnya. Tentu sebelumnya teman-teman harus paham dulu apa bilangan pokoknya mana dan bilangan pangkatnya juga harus tahu. Nah, sebelum teman-teman untuk menentukan sifat bilangan berpangkat, mari kita selesaikan dari soal berikut. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2. Nah, kira-kira berapa hasilnya? 2 pangkat 4 itu kita tahu 2 pangkat 4 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu hasilnya 16, dan 2 pangkat 2 itu hasilnya 8. Berarti 16 kali 4. Berapa 16 kali 4? Yaitu 64. Nah, 64 ini kalau kita ubah ke bilangan pangkat itu berarti dia menjadi 2 pangkat 6. Ya, boleh teman-teman buktikan 2 pangkat 6 itu adalah 64. Berarti 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 dipangkatkan 4 tambah 2. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bilangan pokoknya sama, tetapi bilangan pangkatnya berbeda. Kalau dia bilangan pangkatnya sama dan dikali, maka konsepnya adalah ditambahkan. Berarti kita sudah tahu A pangkat M dikali A pangkat N itu merupakan A dipangkatkan M tambah N. Ya, bilangan pokoknya sama-sama A. Berarti pangkatnya kita tambahkan jika operasinya adalah perkalian. Ini sifat pertama. Nah, bagaimana dengan pembagian? 2 pangkat 6 bagi 2 pangkat 4. Coba teman-teman cari 2 pangkat 6 itu sama dengan 64 bagi 16. Itu hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini jika kita pangkatkan, dia akan menjadi 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4 itu sama artinya dengan 2 dipangkatkan 6 kurang 2. Berarti kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian ditambah, berarti kalau pembagian dikurang. Dengan satu syarat, bahwasannya bilangan pokoknya harus sama. Berarti kita sudah dapat sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama artinya dengan A pangkat N kurang N. Itulah sifat kedua. Kemudian kita lanjutkan ke sifat bilangan berpangkat berikutnya. Sifat bilangan berpangkat berikutnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, ini kalau kita
cari dengan konsep perhitungan biasa, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 dan dipangkatkan 2, berarti sama dengan 64. Nah, 64 ini kita sudah tahu bahwasanya kalau kita menjadikan bilangan pangkat itu sama dengan 2 pangkat 6. Nah, kira-kira konsepnya bagaimana dari soal ini? Iya, berarti kalau bilangan pangkat dipangkatkan, maka kita kalikan. Ya, begitu ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 artinya adalah 2 dipangkatkan 3 kali 2. Ya. Berarti bilangan pangkat dipangkatkan, maka dia hasilnya sifatnya adalah dikalikan. A pangkat M dipangkatkan N, berarti dia sama dengan A pangkat M kali N. Begitu. Nah, ini merupakan sifat ketiga. Selanjutnya